dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innalillahi azza wa jalla khalqan. Allah itu mempunyai makhluk-makhluk. Yang dimaksud makhluk di sini adalah manusia. Allah itu memiliki manusia-manusia, ya, khalaqahum lihawaijin nas, yang manusia itu diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Iya. Jadi diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Maksudnya apa? Senang menolong. Senang apa? Menolong. Memberi manfaat kepada orang lain. Yafza'un nas, selalu didatangi oleh manusia. Iya, yafza'un nas ilaihim fi hawaijihim, dalam masalah keperluan-keperluan mereka. Jadi usahakan kalau ada orang minta tolong sama kita, kita berusaha semaksimal mungkin kita memberi pertolongan. Memberi apa? Pertolongan. Kalau kita tidak mampu, mungkin tidak mempunyai sesuatu untuk menolong orang yang butuh pertolongan, mungkin kita bisa menunjukkan, coba ke fulan bin fulan, ke sana, barangkali dia bisa menolong kamu. Iya. Setidak-tidaknya mendoakan. Setidak-tidaknya apa? Mendoakan. Iya. Doa adalah salah satu pertolongan. Berapa banyak orang yang sebetulnya mohon pertolongan sama kita, kita tidak bisa nolong, kemudian kita mendoakan, Allah mengijabahi doa kita, kemudian problemnya diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para jamaah, kalau diartikan innalillahi azza wa jalla khalqan, hamba, kalau hamba kan mencakup banyak ya. Kalau kita amati, banyak hamba-hamba Allah yang bisa memberi manfaat kepada kita. Satu contoh yang gampang, tawon. Tawon ngeluarkan apa? Madu. Madu yang minum tawonnya apa kita? Kita. Berarti tawon manfaat apa enggak? Jangan kalah sama tawon. Tawon saja bisa memberi manfaat sama kita, bisa mengeluarkan madu. Ya, ini tanam-tanaman mengeluarkan buah-buahan, itu manfaat. Iya, tanam-tanaman itu para jamaah, ada tanam-tanaman yang sebetulnya harus berbuah tapi lama tidak berbuah. Itu tanam-tanaman itu, maaf tapi ini lagi banyak orang ngomong masalahnya khurafat ya, padahal ini satu kenyataan. Dulu sudah disampaikan oleh leluhur-leluhur kita ya, sebetulnya semuanya itu punya pandangan dan punya telinga, punya pendengaran. Ada tanaman kita mungkin mangga bertahun-tahun tidak pernah berbuah, hadapi itu mangga. Mangga, kamu tugasnya berbuah, tapi bertahun-tahun kamu tidak berbuah. Kalau sebentar lagi musim mangga kamu tidak berbuah, aku akan potong. Ya, jadi ngejak ngomong sama apa? Mungkin orang sekarang ngomong gila loh, mangga dijak ngomong. Tapi nyata para hadirin. Ini kisah nyata. Karena ada orang mengancam, ya. Sekarang enggak usah mangga. Air. Iya. Ini ada satu penemuan di Jepang. Orang non-muslim, ahli molekul. Sebab air itu kumpulan dari berbagai molekul. Iya. Mengadakan satu penelitian, ambil segelas air, dibawa ke seorang ulama. Tolong, ini air bacai Al-Quran.
bacai doa. Iya. Setelah dibacai Al-Quran, dibacai doa, diambil air ini masukkan ke laboratorium. Muncul molekul-molekul bercahaya putih. Muncul molekul-molekul bercahaya putih. Seandainya air ini diminum, berarti masuk dalam badan kita ada apa? Cahaya. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau mau minum, pakainya tangan kanan, baca apa? Bismillah. Setidak-tidaknya Bismillah. Apalagi bacanya Bismillah khairil asma fil ardi wa fis sama la yadurru ma'asmihi da ij'al fihi rahmatan wa shifa. Kenapa Rasulullah mengajarkan gini? Ij'al fihi, ya Allah, jadikan ini rahmatan wa shifa, membawa rahmat dan penyembuhan. Jadi jangan kaget. Di zaman Rasulullah pun ada sahabat minta air sama Rasulullah. Jangan kaget kalau sekarang ini banyak orang yang minta air sama para kiai, para ulama, para habaib, minta didoakan untuk kesembuhan, untuk barokah, untuk macam-macam. Ini satu penemuan baru, para hadirin. Ya. Kemudian orang ini ngambil air lagi, satu botol, dibawa ke, enggak tahu orang pinter bener apa enggak. Orang sekarang kan ngomongnya orang pinter, dibawa ke orang pinter, mungkin ke dukun. Coba bacai mantra-mantra. Orangnya bacai mantra-mantra. Air itu dimasukkan ke laboratorium, muncul molekul-molekul yang hitam kayak oli. Itu yang biasa itu ya, berarti minumnya molekul-molekul hitam terus. Makanya kenapa kita anjurkan, mungkin di majelis zikir kita bawa air, botolnya dibuka, tidak menutup kemungkinan zikirnya orang yang sekian ribu masuk ke dalam botol kita. Kemudian kita minum untuk kita, untuk keluarganya, dan lain sebagainya. Spontan itu ahli molekul yang dari Jepang melihat hal ini langsung bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagaimana tidak? Ini penemuan membawa manfaat luar biasa kepada kita. Tadi Rasulullah mengatakan, orang yang ditentukan oleh Allah, yang namanya manfaat itu tidak harus memberi solusi aja, memberi uang saja, memberi materi saja. Tidak. Mungkin memberi arahan, memberi doa, memberi solusi. Apa kata Allah? Kata Rasulullah SAW, ulaika al-aminuna ghadan min adzabillah. Allahumma ja'alna minhum. Kata Rasulullah, orang-orang yang di dunia sedang menolong orang lain, itu adalah orang-orang yang nanti di akhirat dia orang yang diberi aman oleh Allah dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita ngaji sekarang. Ya, kalau mungkin habis raweh, duduk-duduk di musola, di masjid dengan orang kampung, sebelum bareng-bareng bertadarus, cerita hasil ngaji kita, itu termasuk sodakoh. Satu saat Nabi kita Muhammad SAW ditanya, ma afdholus sodakoh ya Rasulullah, sodakoh apa ya Rasulullah yang paling afdol? Sodakoh apa ya Rasulullah paling afdol? Rasulullah mengatakan, afdholus sodakoh sodakotul lisan. Afdholus sodakoh sodakotul lisan. Ini hadis sahih. Sodakoh yang paling afdol adalah sodakoh lisan. Ini saya memberi keterangan, pakainya kan lisan. Dari lisan saya, sebetulnya saya itu bukan saya. Saya itu dari Allah. Saya itu dari Nabi kita Muhammad SAW. Saya itu dari guru-guru saya.
yang diberi oleh Allah ilmu, kemudian banyak orang diberi oleh Allah ilmu, tapi kadang-kadang tidak mau menyampaikan. Alhamdulillah, ini pengurus mujahidin menggelar satu pengajian seperti ini, ya, dan alhamdulillah bisa disampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jangan manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri saja, usahakan manfaatnya terutama untuk keluarga. Mungkin bapak-bapak yang ngaji ini, ibu-ibunya lagi masak di rumah, mungkin habis tarawih duduk bareng, sampaikan kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, apalagi kita sekarang ada media, ya, bisa disampaikan kemana saja. Yang penting mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Jadilah kita orang yang manfaat dunia akhirat. Afdholun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi kita Muhammad SAW. Manusia unggulan, manusia istimewa adalah yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin.